Oke, eh, di sini kami dari kelompok, nama kelompoknya Homo sapiens. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu paper kami atau karya kami, yaitu analisis sentimen ulasan aplikasi ChatGPT menggunakan metode naive Bayes. Nah, di sini nama anggota dari kami adalah yang pertama saya sendiri adalah Agus Saputra, kemudian Daniel Rarose, kemudian Richie Bensum, dan kemudian Royman Ananda Simamura. Nah, di sini saya akan membacakan abstrak terlebih dahulu, yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan memicu munculnya berbagai aplikasi pendukung produktivitas, yaitu salah satunya adalah ChatGPT. Nah, sebagai pelopor model bahasa yang paling besar yang digunakan secara luas, maka tingginya angka pengunduhan ChatGPT berbanding lurus dengan keamanan, keragaman ulasan yang diberikan pengguna di Google Play Store, mulai dari kepuasan fungsional hingga kendala teknis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi ChatGPT guna memetakan persepsi publik menjadi kategori positif dan negatif. Nah, metode text mining yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan naive Bayes classifier, yaitu didahului oleh tahapan teks. Yang pertama adalah text preprocessing, yang multi-cleansing, scaffolding, tokenizing, kemudian stop word removal, dan kemudian yang terakhir adalah melakukan teknik skimming. Populasi data yang tersedia pada berkas scrap yaitu ChatGPT.id.csv berjumlah 35.173 ulasan dengan distribusi rating yang sangat tidak seimbang, yaitu 95,1% berulasan positif berbanding dengan 4,9% yang berulasan yang memiliki ulasan negatif. Nah, oleh karena itu digunakan teknik stratified random sampling untuk mengambil 1000 data, yaitu 750 ulasan positif dan 250 ulasan negatif. Agar setiap kelas sentimen terwakili secara representatif, dalam pemodelan, pengujian model ini dilakukan menggunakan metode confusion matrix dengan pembagian data latih dan data uji sebesar 80/20. Nah, kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model naive Bayes mampu mengklasifikasikan sentimen dengan tingkat akurasi mencapai 85,2%. Sentimen positif didominasi oleh kepuasan terkait bantuan penyelesaian tugas dan kemudian penggunaan aplikasi. Sedangkan sentimen negatif berfokus pada masalah error aplikasi, kegagalan proses login, dan jawaban yang dinilai kurang tepat. Nah, model ini juga menunjukkan recall yang jauh lebih rendah pada kelas negatif, yaitu sebesar 54% dibanding kelas positif yang sebesar 95,9%. Sebagai konsekuensi dari jumlahnya distribusi populasi, melalui hasil ini, pengembang dapat menjadikan acuannya untuk meningkatkan performa sistem di masa yang akan mendatang. Nah, di sini pendahuluannya yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini telah memasuki era transformasi digital yang didominasi oleh pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kehadiran berbagai platform berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia, mulai dari otomatisasi, tugas sehari-hari hingga penyusunan teks kreatif dan pemrograman. Salah satu alat mutakhir yang paling banyak menarik perhatian global yaitu ChatGPT. Sejak aplikasinya dirilis pada platform mobile, pengguna dapat berinteraksi secara instan di mana melalui perangkat mereka, dan kemudian tingginya antusiasme masyarakat Indonesia tercermin dari melonjaknya angka unduhan dan interaksi ulasan yang ditulis pada toko aplikasi digital Google Play Store. Namun, di balik fungsionalitas dan evolusinya, pengguna seringkali menghadapi kendala, baik kendala yang tidak sesuai performa, baik maupun dalam bentuk ekspresi ulasan tekstual. Kumpulan ulasan pengguna pada Google Play Store merupakan aset data tekstual yang sangat berharga, namun memiliki struktur yang tidak beraturan. Di dalam tumpukan data tersebut terdapat berbagai opini, mulai dari error, saran pembaruan, serta apresiasi kepuasan yang mencerminkan realitas pengalaman para pengguna. Meninjau puluhan ribu ulasan secara manual satu persatu merupakan pendekatan komputasional untuk mengekstrak informasi dan pengelompokan pandangan masyarakat secara otomatis. Teknik analisis sentimen dari teks mining hadir sebagai solusi yang tepat untuk mengenali, mengekstrak, serta mengkaji polaritas opini yang terkandung di dalam teks ulasan menjadi kategori terstruktur seperti opini positif dan negatif. Nah, penelitian ini mendasar untuk dilakukan karena hasil pemetaan sentimen dapat memberikan gambaran objektif
objektif mengenai aspek apa saja yang menjadi keunggulan utama dan keluhan dari ChatGPT di mata publik. Berbagai algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk analisis sentimen. Namun, algoritma Nick Bayes classifier dipilih karena memiliki efisiensi komputasi yang tinggi, membutuhkan waktu pelatihan data yang tepat, dan serta dapat menunjukkan performa akurasi yang optimal pada dataset teks yang berukuran sedang. Melalui implementasi metode ini diharapkan pola keluhan teks yang sering muncul dapat teridentifikasi dengan jelas. Adapun tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengukur performa tingkat akurasi algoritma Nick Bayes dalam mengklasifikasi popularitas opini pengguna ChatGPT. Dan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi berharga bagi pengembang aplikasi sekaligus menjadi rujukan akademis dalam studi optimasi teks mining di lingkungan program studi teknik informatika, terutama di Universitas Metodis Indonesia. Nah, kemudian bagian tinjauan literatur atau literatur review akan dilanjutkan oleh teman saya, Rinci Pasaribu. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Saudara Agus. 2. Tinjauan literatur, penelitian mengenai analisis sentimen terhadap aplikasi mobile dan platform digital telah banyak dilakukan oleh para penelitian terdahulu menggunakan beragam teknik text mining. Kajian mengenai performa algoritma klasik berbasis probabilitas menunjukkan bahwa metode ini sangat tangguh dalam menangani data teks yang berisi evaluasi terhadap ulasan platform digital. Seringkali memanfaatkan pendekatan untuk memisahkan opini objek dan subjek. 1. Dalam pengembangan efektivitas klasifikasi teks sangat bergantung pada kualitas dan masukan, di mana tahap ekstraksi fitur seperti pemberian bobot kata memegang peran krusial. Untuk terdahulu juga membuktikan bahwa variasi jumlah data latih dan uji memberikan pengaruh signifikan terhadap pergeseran nilai akurasi, sensitivitas, dan spesifitas dari model yang dibangun. 3. Meskipun demikian, tantangan utama pada teks ulasan dari Google Play Store Indonesia adalah tingginya tingkat pengguna bahasa tidak baku, kata sandi gaul, singkatan, serta pencampuran bahasa yang mempersulit proses standar teks pada tahap awal. Penelitian terkini yang berfokus pada ulasan aplikasi berbasis cerdas buatan umumnya masih terbatas pada analisis deskriptif sederhana atau menggunakan metode berbasis leksikon yang memiliki kelemahan dalam mengenali konteks negasi pada kalimat. Sebagai besar literatur yang ada lebih banyak mengeksplorasi sentimen pada aplikasi transportasi daring, perdagangan elektronik, ataupun media sosial umum. Sementara analisis mendalam terhadap alat generatif cerdasan buatan masih seperti ChatGPT menggunakan dataset lokal berbahasa Indonesia masih perlu terus diperbarui sering dengan munculnya pembaruan versi aplikasi yang berkala. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama dalam artikel ilmiah ini. Penelitian ini sengaja memfokuskan diri pada ulasan ChatGPT menggunakan dataset kontekstual script ChatGPT ID CSV guna menangkap karakteristik unik dari teks ulasan masyarakat Indonesia, di mana terminologi kata yang digunakan cenderung sangat variatif dari gaya kasual hingga formal. Hasil analisis terhadap literatur terdahulu menegaskan bahwa kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan kamus normalisasi kata slang berbahasa Indonesia digabungkan dengan algoritma Navi Bayes Classifier berskala bobot probabilitas multinominal. Langkah ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan algoritma konvensional dan membaca
istilah-istilah kasual yang disingkat atau diubah oleh pengguna saat menulis ulasan di Google Play Store. Melalui modifikasi pada alur pembersihan teks tersebut, analisis sentimen dengan algoritma Naive Bayes diharapkan mampu menghasilkan klasifikasi polaritas yang lebih presisi, objektif, dan memiliki tingkat kesalahan yang minimal. Yang ketiga, metode penelitian, research method. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti alur komputasi teks mining yang sentimen untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna. Objek penelitian digunakan adalah data ulasan kontekstual berbahasa Indonesia dan dari pengguna aplikasi ChatGPT yang bersumber dari berkas skrip ChatGPT ID CSV yang berisi 35.173 ulasan meta. Data tersebut kemudian melalui tahap perlabelan polaritas otomatis berdasarkan nilai skor rating bintang pada Google Play Store. Ulasan dengan rating bintang 4 dan 5 dikategorikan sebagai sentimen positif. Sedangkan ulasan dengan rating bintang 1 dan 2 dikategorikan sebagai sentimen negatif. Ulasan dengan rating bintang 3 dia bagikan dengan untuk menjaga objektif polaritas data, sehingga diperbolehkan 34.389 data yang memenuhi kriteria pelabelan. Pada tahap ini ditemukan bahwa distribusi kelas pada populasi data sangat tidak seimbang, yaitu 32.693 ulasan 9,1% pelabelan positif berbanding hanya 1.69 ulasan 4,9% pelabelan negatif. Pelabelan negatif ketimpangan secara acak murni. Oleh sebab itu penelitian ini menerapkan teknik stratified random spalling, yaitu pengambilan sampel secara acak pada masing-masing kelas secara terpisah dengan proporsi yang telah ditetapkan sehingga diperoleh 1000 data yang dokumen ulasan yang tertinggi atas 750 ulasan positif data 250 dalam proses pelatihan model tanpa mengubah karakteristik tekstual hasil dari popularitas data. Perangkat lunak utama yang digunakan untuk menjalankan eksperimen ini adalah bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa pusaka utama seperti Pandas untuk memmanipulasi data table, Sastrawi untuk melakukan proses penyeragaman kata dasar bahasa Indonesia, serta Scikit-learn untuk pemodelan melakukan proses penyeragaman kata dasar bahasa Indonesia. Algoritma klarifikasi langkah-langkah sentimen penelitian ini secara visual dirancang berdasarkan bagan alir yang tertera pada gambar 1. Di sini kita lihat alur eksperimen teks mining. Di sini kita lihat dataset script ChatGPT ID CSV kurang 5.137 ulasan. Selanjutnya pelabelan otomatis bintang 4 kurang 5 sama dengan positif, 1 kurang 2 sama dengan negatif, dan 3 diabaikan. Selanjutnya stratified sampling, 1000 data 750 positif sampai 250 negatif. Text processing, chest folding, selanjutnya questioning, tokenize, stop word removal, stemming. Selanjutnya ekstraksi fitur concatenate pick of words.
Split data 80% latih, selanjutnya 20% uji. Selanjutnya pemodelan multinominal naive Bayes, evaluasi confidence matrix, akurasi, previsi to recall. Selanjutnya dibacakan dengan Saudara Roy. Baik, saya akan melanjutkan. Proses pertama setelah pengumpulan data sampel adalah tahap text processing. Tahap ini sangat krusial dalam text mining, karena teks ulasan mentah dari Google Play Store memiliki struktur yang sangat acak dan tidak baku. Proses text processing dipecah menjadi 5 tahapan utama, yaitu 1. Case folding, mengubah seluruh karakter huruf yang ada di dalam teks ulasan menjadi huruf kecil. 2. Cleansing, membersihkan teks dari elemen non-kontekstual seperti karakter angka, tanda baca, simbol emosional, tautan web, serta spasi berlebih. 3. Tokenizing, memotong untaian kalimat ulasan panjang menjadi potongan kata tunggal yang disebut token. 4. Stop word removal, menyaring dan membuang kata-kata umum yang frekuensi kemunculannya tinggi namun tidak membawa bobot informasi sentimen, seperti kata yang, di, dan, dari, untuk. Yang kelima, stemming, mengubah kata-kata berhubungan menjadi bentuk kata dasar yang baku menggunakan algoritma pencarian kata dasar sastrawi untuk bahasa Indonesia. Setelah teks ulasan menjadi versi dokumen, teks ditransformasikan ke dalam bentuk angka matriks numerik melalui metode pembuatan frekuensi data. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih sebesar 80% atau 800 ulasan untuk membangun basis probabilitas dan data uji sebesar 20% atau 200 ulasan untuk menguji performa prediksi. Proses klasifikasi dokumen sentimen dilakukan secara komputasional menggunakan algoritma Naive Bayes classifier yang berbasis pada teori Bayes. Secara matematis, rumus perhitungan probabilitas Naive Bayes dituliskan berdasarkan persamaan satu berikut. PCX sama dengan PXC dikurang PC per PX. Keterangan penulisan rumus 1, PCX adalah probabilitas dari kelas sentimen C positif atau negatif. Setelah token feature text diketahui, PXC adalah probabilitas kemunculan token feature text X pada kelas sentimen C. PC adalah probabilitas awal dari kelas sentimen C dan PX adalah probabilitas awal dari token feature text X. Tahap akhir dari metode penelitian ini adalah mengevaluasi kualitas prediksi model menggunakan pengujian confusion matriks. Parameter performa yang dihitung meliputi akurasi untuk melihat ketepatan total prediksi, presisi untuk mengukur ketepatan prediksi pada kelas tertentu, dan recall untuk melihat keberhasilan model dalam menemukan kembali informasi label sentimen yang sesungguhnya. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Sesuai dengan langkah-langkah komputasi yang telah dirancang pada bagian metode penelitian, bagian ini menyajikan hasil eksperimen text mining terhadap data sampel ulasan aplikasi ChatGPT yang bersumber dari berkas Scrapped ChatGPT ID KSP. Berdasarkan kriteria pelabelan otomatis menggunakan nilai rating bintang dari Google Play Store, populasi data yang memenuhi kriteria berjumlah 34.389 ulasan dengan distribusi yang sangat tidak seimbang. 95,1% positif dibanding 4,9% berjumlah negatif. Melalui teknik rapid random sampling diperoleh 1000 data sampel dengan distribusi kelas yang telah diproporsikan agar representatif untuk kebutuhan pemodelan. Detail sebaran data sampel tersebut dijabarkan pada tabel 1. Tabel 1 bisa kita lihat di sini. Teks ulasan mentah yang telah dikelompokkan kemudian diturunkan ke tahap teks pre-processing. Proses ini bertujuan untuk mengukur ketepatan prediksi pada kelas sentimen C. Proses ini bertujuan untuk mengukur ketepatan prediksi pada kelas sentimen C. Proses ini bertujuan untuk mengukur ketepatan prediksi pada kelas sentimen C. Proses ini bertujuan untuk mengukur ketepatan prediksi pada kelas sentimen C.
mereduksi cerau atau noise pada teks bahasa Indonesia yang tidak baku. Hasil transformasi perubahan bentuk teks ulasan dari kondisi mental hingga menjadi kumpulan kata yang versi dapat dicermati melalui beberapa sampel pada tabel 2. Tabel 2-nya ada di bawah ini. Setelah semua dokumen ulasan berubah menjadi bentuk kata dasar yang versi, token kata tersebut konversi menjadi bobot numerik menggunakan matriks frekuensi kemunculan data. Dataset kemudian dibagi dengan rasio 80% sebagai data latih, 800 ulasan dan 20% sebagai data uji atau 200 ulasan. Pengujian performa prediksi klasifikasi algoritma Bayes dilakukan menggunakan Confusion berdasarkan percocokan antara label prediksi model dan label aktual pada data uji, diperoleh tabel hasil evaluasi kinerja sistem sebagaimana tertera pada tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga bisa kita lihat ada di bawah ini. Berdasarkan capaian pada tabel 3, nilai akurasi klasifikasi sebesar 85,2% menunjukkan bahwa algoritma Bayes memiliki performa yang cukup tangguh dalam mengenali polaritas opini teks ulasan aplikasi kecerdasan buatan. Detail hasil klasifikasi pada uji divisualisasikan melalui Confusion matrix pada gambar yang kedua. Pada kelas positif, model mencapai presisi 85,9% dan recall 95,9%, yang berarti model sangat andal dalam mengenali ulasan positif. Sebaliknya, pada kelas negatif, meskipun presisi tetap tinggi, nilai recall hanya mencapai 54%, artinya hampir separuh ulasan negatif pada data uji justru salah diklasifikasikan sebagai positif. Fenomena ini konsisten dengan temuan pada tahap sampling, di mana populasi data asli memiliki ketimpangan kelas yang sangat besar, sehingga meskipun sampel telah diseimbangkan melalui stratified sampling, kosakata pada kelas negatif lebih terbatas variasinya dibandingkan kelas positif, membuat model lebih mudah keliru mengenali ulasan negatif yang menggunakan kombinasi kata yang juga sering muncul pada ulasan positif. Misalnya kata bagus yang muncul dalam konteks sarkastik atau kontras seperti tadinya bagus, tapi sekarang error. Untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas mengenai kata-kata kunci yang paling mendominasi masing-masing kelas sentimen, hasil ekstraksi kata ditampilkan dalam bentuk grafik word cloud pada gambar yang ketiga. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Oke, di sini saya Daniel Purba akan melanjutkan dalam menjelaskan mengenai ulasan positif dan negatif dengan label aktual dan label prediksi menggunakan Confusion matrix. Di sini dari 166 ulasan yang berhasil diprediksi, ulasan positif adalah 140 dan yang negatif 6. Sedangkan yang negatif yang berhasil diprediksi sebagai kata negatif hanya 27, sedangkan yang tidak berhasil ada 23. Dari penjelasan teman saya yang sebelumnya, di sini bisa kita lihat gambar 3 benar-benar menampilkan kata dominan pada setiap ulasan. Di sini pada sentimen positif, kata yang sangat dominan adalah sangat, aplikasi, dan lain-lainnya. Sedangkan pada sentimen negatif, kata yang sangat dominan adalah aplikasi, bagus, sangat, dan error, malah, dan lain-lainnya. Pembahasan hasil analisis menunjukkan bahwa pada kelompok dokumen sentimen positif, kata dasar yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi di luar kata intensitas umum seperti sangat dan bagus adalah bantu, aplikasi, keren, baik, dan guna. Hal ini membuktikan interpretasi logis bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu utama untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, belajar, maupun memecah masalah.
Sebaiknya pada kelompok dokumen sentimen negatif, kata dasar mendominasi klasifikasi setelah kata aplikasi adalah jawab, error, malah, salah, dan login. Kemunculan kata-kata ini berkorelasi kuat dengan adanya kendala teknis berupa jawaban yang bernilai kurang tepat, error sistem, serta kegagalan proses login pada aplikasi ChatGPT. Frekuensi kata dominan untuk masing-masing kelas sentimen turut disajikan pada gambar 4 sebagai pelengkap solusi workload. Saya lupa bahwa di quotient matrix yang menggunakan metode net bias, di sini dapat disimpulkan ulasan ini sangat berpengaruh pada positif dan sangat lemah pada negatif. Oke, di sini saya akan menunjukkan gambar 4 frekuensi kata dominan per kelas sentimen. Di sini bisa kita lihat pada kata 10 kata dominan sentimen positif, ada kata sangat. Di sini paling sering muncul atau paling dominan dengan kurang lebih 300 kali muncul. Diikuti bagus, bantu, aplikasi, sekali, keren, good, baik, buat, guna. Guna di sini mengikuti dengan 50. Sedangkan 10 kata dominan sentimen negatif, di sini bisa kita lihat kata aplikasi sangat dominan dengan 40 kali muncul. Diikuti dengan jawab sangat bagus, error, malah, jadi baik, salah, tanya dengan tanya di sini mengikutinya dengan 20 kali muncul. Kelebihan dan keunikan dari penelitian ini dibandingkan dengan kajian komposisi lainnya terletak pada penerapan teknik pembersihan teks struktur yang dipadukan dengan pemodelan probabilitas berbasis teks lokal Indonesia. Melalui integrasi penyaringan kata ini, distorsi pemaknaan dari penggunaan bahasa gaul atau singkatan dapat diminimalisasi secara signifikan. Hasil evaluasinya membuktikan bahwa pendekatan ini berhasil memberikan tingkat akurasi tinggi dengan kesalahan klasifikasi misclassification yang sangat rendah pada data ulasan ChatGPT. 5. Di sini kita dapat melihat kesimpulan atau conclusion-nya berdasarkan rangkaian proses text mining yang telah dilaksanakan pada penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa implementasi algoritma net bias classifier berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan analisis sentimen ulasan aplikasi ChatGPT dari Google Play Store Indonesia dengan memanfaatkan sampel data dari berkas script ChatGPT ID dalam bentuk Excel yang kami gunakan sebagai dataset. Penerapan tahapan text processing yang terstruktur terbukti sangat krusial dalam meningkatkan kebersihan data sebelum masuk ke tahap pengambilan klasifikasi. Hasil pengujian formal menggunakan metode confusion masuk ke tahap pengambilan klasifikasi. Membuktikan bahwa algoritma ini memperoleh tingkat sebesar 85,2% dengan presisi 85,9% dan recall 95,9% pada kasus positif, serta presisi 81,8% dan recall 54% pada kelas negatif. Nah, ketimpangan recall antara kelas ini mengindikasikan bahwa model masih perlu ditingkatkan dalam mengalir usaha data secara konsisten, mengingat populasi data asli sangat didominasi oleh ulasan positif sebanyak 95,1%. Melalui analisis sebaran teks, diketahui bahwa persepsi publik Indonesia mayoritas bersifat positif dan didominasi oleh kepuasan atas fungsionalitas aplikasi dalam membantu berbagai aktivitas pengguna. Sementara itu, sentimen negatif menitik beratkan pada aspek teknis performa aplikasi berupa keluhan error dan kegagalan login. Secara keseluruhan, target tujuan penelitian telah tercapai dan hasilnya dapat direkomendasikan kepada pihak pengembang sebagai dasar acuan teknis untuk mengoptimalkan kestabilan sistem, khususnya dalam menangani kendala login dan respon yang kurang akurat pada pembaruan mendatang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengumpulkan lebih banyak data ulasan berlabel negatif secara proporsional dari populasi asli guna meningkatkan kemampuan generalisasi model pada kelas minoritas. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai paper kami. Di sini ada 6 referensi kami. Bisa teman-teman gunakan dalam melanjutkan penelitian kami. Mungkin teman tertarik. Sekian dari kami. Terima kasih.